acara utama kita, Ki. Saya ada 3 pertanyaan, mungkin nanti Ki nanti bisa elaborasi gitu. Nah, Ki Hajar mengatakan bahwa pendidikan itu menuntun. Nah, mungkin nanti Ki bisa mengelaborasi apa sih makna menuntun itu sesungguhnya. Lalu kekuatan kodrat yang ingin dimunculkan dari anak-anak itu yang seperti apa. Nah, kemudian saya masih ingat waktu kita pertemuan ketiga gitu ya Ki ya. Waktu kekuatan sosial budaya itu menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam mendidik anak-anak menjadi bagian dari masyarakat. Nah mungkin itu yang nanti mungkin Ki Priyo bisa elaborasi lagi apa sih makna dari kekuatan budaya, sosial budaya yang kita miliki sebagai orang Indonesia sehingga menjadi bagian dalam proses mendidik anak. Nah, lalu yang terakhir ini adalah Ki Hajar berbicara mengenai pendidikan yang berpihak kepada anak. Nah mungkin bisa dielaborasi seperti apa sih pendidikan yang berpihak kepada anak yang pernah dialami oleh Ki dan teman-teman waktu di Taman Siswa. Nah itu mungkin sebagai pertanyaan pemantik Ki untuk Ki Priyo memberikan resonansi positif, energi yang positif terkait dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Monggo Ki, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat bernas dari Pak Simon. Terima kasih sudah ada guide-guide pertanyaan ini. Akan saya jawab bahwa yang dinamakan menuntun oleh Ki Hajar itu ya Tut Uri Handayani itu, ya Tut Uri Handayani itu guru itu hanya mengembangkan, memfasilitasi. Jadi guru itu hanya fasilitator, ya. Guru itu fasilitator, guru itu bukan instruktur kalau di dalam pendidikan merdeka oleh Ki Hajar. Ya. Jadi Tut Uri Handayani itu anak itu dianggap oleh Ki Hajar ini juga sekaligus menerangkan mengenai kodrat itu. Ki Hajar itu memberikan sistem Among, sistem pendidikan Ki Hajar itu kan sistem Among ya. Sistem Among itu ada 2 sendi, yaitu sendi kodrat alam dan sendi kemerdekaan. Yang namanya kemerdekaan, yaitu sang anak itu secara kodrati itu sudah ada waktu lahir, itu sudah ada, ya sudah ada bakat-bakat yang terpendam, ya talenta itu sudah ada. Lalu guru fasilitator harus pandai mengungkap si anak itu bahkan secara person dia itu bakat talentanya di mana, kemudian minatnya seperti apa. Bakat dan minat itu ya. Karena berapapun anak ya, bagaimanapun anak itu, dia itu pasti punya kodrat itu tadi. Kodratullah, yaitu kodrat alam juga. Ya. Pasti ada. Dan untuk mengembangkan sang anak, ya, kepandaian sang anak, itu harus sesuai dengan bakatnya. Kalau nggak sesuai dengan bakatnya, ya anak itu tidak akan berkembang secara maksimal. Itulah si guru atau fasilitator itu hanya menuntun, ya, hanya sebagai pamong, hanya sebagai orang yang ngemong, hanya orang yang sebagai pengasuh, hanya sebagai fasilitator. Ya. Pandai-pandailah mencari itu. Kemudian sang anak bakatnya apa? Jangan dipaksakan seperti apa yang dianukan dalam teori tabula rasa. Tabula rasa itu Ki Hajar itu anti tabula rasa, anti tabula rasa. Jadi tabula rasa itu menganggap siswa itu sebagai lembaran putih, guru pamong itu mempunyai cat warna yang warna-warni. Si lembaran putih itu mau kita warnai merah, mau coklat, mau apa,
terserah kepada gurunya, itu top down. Kalau Ki Hajar itu bottom up. Kenapa begitu? Karena Ki Hajar itu terpengaruh pada reformasi pedagogi, reformasi pendidikan pada saat itu yang terjadi di Eropa sebelum Perang Dunia Pertama, ya, tahun 1913, itu dipelopori oleh Friedrich Froebel. Froebel itu sifatnya di situ dikatakan emik atau fonemik. Fonemik itu adalah melihat bakat sang anak, dan sang anak itu dijadikan sebagai subjek sekaligus objek. Jadi ini memanusiakan manusia, hominisasi sekarang orang bilang ya. Jadi sang anak itu harus betul-betul kita perhatikan khusus. Malah Ki Hajar itu ada di dalam asas taman siswa itu, saya itu hanya berhamba, tidak mengharap apapun kepada sang anak dan berserah diri. Among itu adalah dari kata momong sang ibu, kalau dengan orok anak kandungnya, ya, ini asas kekeluargaan, itu pasti apapun yang diminta sang anak pada saat malam hari pukul 2 anaknya ngompol, maaf ya, itu ya kita harus berserah diri. Anaknya malam-malam minta ASI, ya harus berserah diri. Itu yang digambarkan oleh Ki Hajar. Jadi pendidikan Ki Hajar itu berasas kekeluargaan itu karena kita anggap sebagai keluarga sendiri. Ya, anak itu sebagai anak kandung, bapak itu seolah-olah bapak ibu guru itu seolah sebagai bapak ibu kandung, dan kesalahan sang anak itu bukan dosa, tapi kesalahan yang masih bisa kita koreksi. Itu. Jadi menuntun betul sang anak itu untuk berkembang bakatnya. Kita fasilitasi. Dan sang anak itu kan nanti kan senang dolanan ya. Itu juga kodrat. Kodrat anak itu senang dolanan, senang main sana, senang main sini, mecahkan gelas. Jangan dianggap itu sebagai salah yang harus dihukum berat. Yaitu ya lain kali jangan mecahkan gelas misalnya. Tapi itu terus sifat dolanan itu harus kita fasilitasi, misalnya nanti dolanan, ayo sekarang kita dolanan pakai batu-batu, ini ada peta di tanah, ayo sekarang ini peta Pulau Jawa, Jakarta di mana nih batunya diletakkan di Jakarta, kan dolanan itu, seperti simulasi. Jadi itu nanti bakat dolanannya sang anak itu, kodratnya dolanan anak itu tersalur. Ya. Anak itu kan punya dolanan, nah kita salurkan kepada hal-hal yang positif. Saya dulu malah kalau menghafalkan abjad itu malah dengan nembang dolanan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, K, L, M, N, O, P. Itu 50 tahun yang lalu saya masih hafal. Ya, 50 tahun yang lalu. Tapi kalau kita menghafal A, B, C, D, E, F, terus apa, G, H, I, Y. Nah, kalau ngapalkan gitu, nggak akan bisa cepat kita hafal. Tapi kalau kodrat dolanan itu bisa tersalur secara kodrati, kita tuh lega, gembira, dan sekolah itu juga rasanya itu gembira. Itulah kenapa Ki Hajar menamakan taman. Ya. Taman itu adalah yang indah, jadi supaya sang anak itu juga gembira di situ. Menuntun sang anak dengan gembira, bukan dengan hukuman. Ya. Nah, terus kodrat tadi yang juga disampaikan oleh Pak Simon, kodrat alam ini merupakan sendi dari sistem Among. Ya, justru sendi pertama. Jadi tadi saya katakan bahwa kodrat talenta sang anak itu sudah merupakan kodrat juga kodrat talenta, ya itu yang dikembangkan. Ya. Kemudian kodrat dolanan tadi, kemudian sang anak ini juga harus mengenal kodrat lingkungan. Kalau lingkungan kita seperti maaf di Maluku,
itu ya laut-laut gitu ya, ya harus cinta laut, cinta ikan, ngerti jenis-jenis ikan. Sang anak kadang-kadang diajak sekolah itu baris ke pantai. Oh ini ada siput, ini namanya apa? Oh ini ada ikan kecil namanya apa? Oh itu ada ombak besar, ombak kecil, buih namanya. Terus ini namanya gelombang. Nah itu lingkungan itu harus diakrabkan. Sang anak itu harus besar sesuai kodratullohnya, sesuai dengan kodrat alamnya. Jangan sampai anak di Maluku gini sering diceritain mengenai putri salju yang gini. Lah menggambarkan salju aja susah ya kalau di daerah tropis ya. Jadi kalau cerita-ceritanya seperti itu ya tidak membumi. Nah, orang bilang membumi itu ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan dalam sistem pendidikan, filosofi pendidikan Ki Hajar, itu ada kodrat alam dan tadi kemerdekaan. Untuk menuntun anak itu merdeka seluasnya, merdeka lahir dan batin. Kalau Ki Hajar masih menambah yaitu merdeka lahir batin dan tenaganya. Lahir batin dan tenaganya. Jadi tenaga sang anak ini harus lepas. Karena kodrat sang anak itu pasti yang masih kecil itu, kalau kita katakan, saya pernah diskusi dengan dari filsafat itu, semua anak itu pasti surplus energi. Iya, surplus energi. Seperti saya itu kalau sudah mengasuh cucu saya yang paling kecil, ya ampun tenaga saya habis, lari ke sana, minta dolanan sini, terus nggak mau tidur, ya, karena surplus energi. Nah, surplus energi ini, anak ini harus kita salurkan kepada hal-hal yang positif, yang membangun pribadinya, yang membangun karakternya. Ya. Karakter sang anak ini penting sekali. Dan karakter ini secara kodrati dibangun pada alam keluarga. Karena Ki Hajar juga memberikan satu metode, yaitu pendidikan itu harus menyatu di dalam tripusat pendidikan. Trisentra, ada yang bilang trisentra, yaitu pendidikan alam keluarga, pendidikan alam sekolah, dan pendidikan alam masyarakat, atau kadang-kadang disebut pendidikan alam pemuda. Tiga-tiganya ini secara kodrat harus dialami oleh anak secara wajar. Ya. Dan pendidikan keluarga itu adalah yang pertama dan utama. Pertama dan utama. Kalau di dalam pendidikan keluarga, anak itu sering dibully, sering diejek, sering dimarahin. Ya kalau nanti dia pribadinya jadi orang yang minder, kecil hati, apa-apa takut gitu. Makanya di keluarga harus ada kasih sayang yang penuh, yang asih, asah, asuh, ya kalau orang Jawa bilang tuh asih, asah, asuh, itu harus benar-benar dirasakan oleh sang anak itu di dalam keluarga. Nah, di dalam alam sekolah itu orang tua menitipkan pada sekolah untuk diberi pengetahuan ilmu. Kalau Pak Ustadz bilang nanti ilmu yang amaliyah gitu ya. Jadi ilmu yang bisa digunakan untuk amaliyah. Ya. Itu. Jadi di sekolah itu ilmu. Tapi nanti di pendidikan masyarakat itu sang anak nanti learning by doing, ya. Jadi di masyarakat, di alam pemuda itu ada di pramuka, ada di Karang Taruna, ada di pecinta alam, itu kan alam pemuda. Itu sang anak itu nanti menerapkan ilmunya. Saya pernah manjat Gunung Rinjani. Ya, Rinjani itu di mana? Lah itu nanti ngerti.
ilmu-ilmunya itu akan diterapkan di praktek kehidupan. Jadi ini yang namanya pendidikan, bukan hanya pengajaran. Pengajaran itu kan hanya memberikan ilmu, tapi pendidikan itu memberikan ilmu bagaimana menghadapi kehidupan. Lain ya pengajaran sama pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah lebih komplit lagi. Nah, ini yang dinamakan pendidikan tripusat. Alam keluarga, alam sekolah, alam masyarakat. Nah, tiga-tiganya ini harus kondusif. Katakanlah dia keluarga terhormat, ya sudah keluarga yang harmonis, sekolahnya sekolah unggulan. Tapi kalau di masyarakat dia tersangkut narkoba, maaf ya, masa depannya buram dia. Tidak akan bisa nanti mencapai karier yang baik. Demikian juga kalau dia sekolahnya sekolah unggulan, di masyarakat dia ketua gugus depan pramuka misalnya gitu. Tetapi keluarganya broken home, tidak akan mendukung karakter dan karier sang anak. Sebaliknya juga, di keluarga dia keluarga harmonis, dia pimpinan di masyarakat kampung, dia pimpinan Karang Taruna misalnya. Tapi sekolahnya keliru memilih teman, suka tawur, seneng bolos, ya nanti juga karakter dan hari depan sang anak ini juga tidak akan terjamin. Oleh karena itu, secara kodrat sang anak itu dipengaruhi oleh 3 lingkungan tadi. Alam keluarga, alam sekolah, alam masyarakat. Ya. Nah, kemudian apa yang disampaikan Pak Simon tadi juga mengenai sosial budaya. Nah, ini kebetulan. Kebetulan itu metode-metode Ki Hajar itu kan sudah diungkap ya, sistem Among yang Pak Simon nanti kalau waktunya mau habis saya diberitahu ya. Ya. Kita masih punya waktu 15 menit. Setelah itu nanti kita buka untuk tanya jawab. Oke. Ya, monggo, lanjut. Ya. Nah ini, sosbud ini, sosial budaya ini. Ki Hajar kan punya sistem Among, punya Trino, Tripusat Pendidikan, dan lain-lainnya. Ini sekarang kita baru menggali, yaitu metode Ki Hajar namanya Sari Swara. Sari Swara, ya boleh di Indonesia kan Sari Swara atau Sari Swara. Yaitu ya ajaran Ki Hajar itu sekarang tuh kita itu baru mengumpulkan, karena Ki Hajar itu tidak sempat khusus menulis buku mengenai pendidikan, menulis buku mengenai kebudayaan, menulis buku mengenai politik dan lain-lain. Enggak. Ki Hajar itu nulis di sana, nulis di Belanda, nulis pidato di Jakarta, kemudian pidato di RRI. Itu kita catat, kita pelajari, kita rangkum. Oh, ini toh ajaran Ki Hajar. Nah, ini yang baru kita ungkap itu sekarang adalah Sari Swara itu. Yaitu dengan sosial dan budaya itu membentuk dasar karakter. Ini adalah Sari Swara tadi. Ki Hajar mendapat ilmunya dari mana? Ternyata terinspirasi dari surat Sastro Gending Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya. Jadi dalam Sastro Gending itu apa sih isinya? Sastro Gending itu Sultan Agung itu mewajibkan warga Mataram, ya warga Mataram saat itu di Kota Gede Yogyakarta. Warga Mataram, bukan Mataram Lombok ya. Warga Mataram itu harus ngerti Sastro Gending. Sastro Gending itu adalah suara dari zat yang agung, artinya suara zat dari yang sang kalik, ya, itu untuk diresapkan, didalami, dihayati, dinikmati. Itu.
Jadi tidak hanya seni saja. Jadi yang namanya sari swara itu, suara itu bukan suara verbal saja, tapi juga suara hati. Jadi nanti dengan mata pelajaran seni budaya dan sosial ini nanti akan membentuk karakter sang anak, karakter keindonesiaan. Kalau kita ajak anak itu berlatih budaya-budaya yang bukan budaya kita, ya nanti karakternya sudah tidak sesuai dengan kita. Malah Ki Hajar itu tahun 1928, sesudah Sumpah Pemuda, ya kemarin baru peringatan Sumpah Pemuda ke-93 ya. Sesudah Sumpah Pemuda, pemimpin Sumpah Pemuda itu muridnya Ki Hajar ya, Ki Sugondo Joyo Puspito itu. Itu punya ada catatan Ki Hajar. Sang anak itu harus sejak dini dididik mengenai wawasan kebangsaan. Kalau wawasan kebangsaan tidak diberikan kepada sang anak sejak dini, maka sang anak bisa tidak mengenal bangsanya. Bahkan lebih jauh, Ki Hajar menyampaikan, sang anak bisa menjadi lawan kita. Menjadi lawan kita yang jadi musuh kita, maaf ya. Bisa menjadi lawan negara. Ini anunya wacana Ki Hajar pada tahun 1928 loh itu, ya. Itu sudah mewacanakan itu. Jadi harus betul-betul sosial budayanya itu berkarakter Indonesia. Itu supaya dia juga cinta pada negaranya sendiri. Dan negara yang kuat dimanapun pasti kokoh pada kepribadian karakter bangsanya. Apa itu wong RRT, apa itu orang Jepang. Jepang itu malah minum teh aja sudah ada yang khas, ya. Bahkan di Jepang itu tulisan-tulisan jalan itu banyak pakai katakana, pakai huruf Jepang. Jarang ada yang pakai Latin juga, ya. Jadi betul-betul Jepang itu dengan Bushido dan samurai itu karakternya sangat kuat. Kalah pada waktu Perang Dunia Kedua, ya bangkit lagi industrinya, perdagangannya. Sekarang bangkit lagi IT-nya bagus sekali. Sekarang ada Shinkansen lah, kereta api super cepat itu. Sekarang yang paling bagus yang dari Jepang juga. Ya, padahal pada waktu tahun bom atom 1945 awal itu ya, itu sebetulnya sudah hancur negara itu. Tapi karena karakternya ini, karakter ini penting sekali. Karakter bangsa itu harus membumi, harus sesuai kodratnya. Seperti tadi dikatakan Ki Hajar, anak itu akan berkembang maksimal, talenta sang anak itu akan berkembang maksimal asal selaras dengan kemajuan kodrat alam dan kodrat zaman. Loh, kok kodrat alam, kodrat zaman? Kodrat alam itu kuasa Tuhan, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, kodrat alam. Pagi, siang, sore, enggak bisa kok balik ke siang ke pagi lagi kan enggak bisa. Itu sudah kodratullah. Bahwa kita itu dari anak-anak ke remaja, tua, dan kemudian nanti renta. Enggak bisa orang renta pengen kembali lagi menjadi bayi, enggak bisa. Ya. Jadi kodrat Allah itu ya sudah tak terbantahkan, kita harus menyesuaikan, dan itu maju, nggak pernah melambat, nggak pernah berhenti kodrat alam itu. Nah, kodrat zaman itu juga maju terus. Kodrat zaman itu dibentuk oleh siapa? Oleh adab manusia, oleh kebudayaan manusia. Sekarang sudah era 4,0 ke 5,0, ya. Jadi kalau sudah gitu pasti majunya, enggak pernah kok kebudayaan manusia itu mundur balik ke zaman yang dulu, kan enggak pernah. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman selalu maju dan kita harus mengikuti. Oleh karena itu sosial budaya kita, kesenian kita ya harus
mengikuti kemajuan itu tadi. Ya. Nah, di dalam kemajuan itu, nanti kalau maju kita menyesuaikannya gimana gitu kan? Padahal kita kan belum semaju itu, belum semaju seperti negara-negara di maju. Ki Hajar memberikan satu kiat, yaitu SBII. SBII itu sifat, bentuk, isi, irama dalam olah budaya. Karena Ki Hajar itu menganggap pendidikan itu adalah proses budaya. Pendidikan itu bukan hanya pengajaran. Pendidikan itu mengajak anak untuk berkarakter, mengajak anak untuk nanti secara nyata menghadapi hidup dan penghidupan. Itu pendidikan. Bukan hanya memberikan ilmu, nanti ilmunya, ini dipakai enggak ilmunya ini di lapangan. Ya, sering kan gitu. Ya, kalau ilmu nggak bisa dipakai di lapangan, ya sudah percuma. Ya, oleh karena itu Ki Hajar memberikan kemajuan alam dan kemajuan zaman itu kita ikuti dengan SBII. Sifat, bentuk, isi, irama. Sifat perjuangan budaya, kita tidak boleh berubah. Kita orang Indonesia ya tetap Indonesia. Nggak bisa kok kita hidup di Indonesia, kita mau jadi orang Jepang, kita mau jadi orang Korea, bahkan kita mau jadi orang Singapura aja nggak bisa. Kodrat kita sudah di sini. Ya ini namanya sifat. Dan nggak bisa berubah. Indonesia ya Indonesia gitu ya. Baik. Bentuk itu kita ya. Saya mohon maaf, saya mungkin ingin ya tergoda untuk menanyakan ini, Ki. Ki Hajar Dewantara itu kan menyampaikan bahwa pendidikan itu sejatinya memuliakan anak ya. Nah, lalu melihat perjalanan hidup Ni Asti, mungkin ini cerita ini mungkin cerita penutup untuk Ki memberikan ke kita. Lalu nanti saya akan berikan kepada satu orang di ruangan ini untuk berdialog dengan Ki. Monggo, tentang pendidikan yang memuliakan. Maaf, agak keputus tadi. Gimana? Keputus ya. Maksud saya, pendidikan itu sejatinya memuliakan anak. Nah, melihat memuliakan anak, dan ini betul terjadi dengan Ni Asti. Nah, mungkin Ki bisa cerita tentang itu sedikit sebagai mungkin penutup dari sesi kita. Lalu nanti saya buka sesi untuk teman-teman di sini berdialog dengan Ki Priyo. Monggo, Ki. Oke. Ki Hajar itu sistem Among itu terinspirasi dari kasus yang terjadi di Nederland, tepatnya di Den Haag. Ya, Ki Hajar kan dibuang tahun 1913, ya. Sampai di sana itu pun membawa istri. Sampai di sana lahirlah putri pertama namanya Ni Asti Wandansari. Kemudian ditambah oleh Doesdecker sahabatnya yang juga dibuang di sana, tak tambahin namanya Supati, Sutapi pakai Gili Suci gitu, Sutapi Gili Suci gitu, ditambahi lagi jadi namanya panjang. Ya, ini cewek yang pertama ini pada saat itu ini sesudah lahir anak pertama biaya untuk hidup di sana terasa mepet, ya, karena subsidi dari pemerintah kolonial itu hanya untuk Ki Hajar seorang, Suwardi waktu itu namanya masih Suwardi. Untuk Suwardi seorang, istrinya tidak dikasih subsidi, apalagi anaknya nggak dikasih, sehingga Nyi Suwardi ini kemudian mengajar di Kindergarten Froebel Institute. Nah, disinilah Ki Hajar berkenalan dengan ajaran-ajaran Froebel, kemudian mengajak Ki Hajar untuk, sudah sekarang belajar pendidikan gimana? Akhirnya Ki Hajar menempuh pedagogi di sana dan mendapat Hofakte atau akte tinggi sebagai guru Eropa. Ya, itu. Ki Hajar suatu ketika itu sedang mengajar di kindergarten itu. Ki Hajar sendiri sama Ni Asti yang sudah bisa belajar berjalan tapi masih terseok-seok itu nangis, minta ini, minta itu, dan lain-lainnya. Padahal saat itu Ki Hajar sedang kejar tayang, kalau
orang wartawan sekarang ya, Ki Hajar kan mendapat honorarium tambahan dari nulis-nulis di Dagsblad atau harian-harian di negeri Belanda. Menulis gitu kan, wah ini harus ini kejar tayang, ini harus cepat-cepat. Diganggu putrinya yang namanya Ni Asti Wandansari Sutapi Asti Gili Suci itu malah ditambahin Jimating Taman Siswa gitu ya. Karena ini yang memberikan inspirasi kepada Ki Hajar mengenai Taman Siswa dan pendidikan sistem Among. Ya, kemudian Ki Hajar itu karena dikejar tayang, ada beberapa tulisan yang harus disampaikan untuk mendapat honorarium. Ini sang anak ini karena nangis, terus diangkat, diletakkan di luar rumah, di teras rumah, diletakkan, terus diem anaknya. Dasar kan tenang, Ki Hajar ngetik, ngetik, udah jadi, udah dikirim, udah selesai, baru ingat, loh, Asti tadi di mana ya anak saya? Oh iya, saya letakkan di luar. Ternyata sesudah di luar ditengok itu sudah kedinginan biru-biru kulitnya. Ya, lupa bahwa pada saat itu adalah musim winters. Salju-salju berterbangan di luar rumah. Betapa dinginnya. Nah, Forsten itu ya, sakitnya yang namanya Ni Asti itu hampir pingsan, dilarikan ke rumah sakit, sampai sana dimarahin oleh dokternya. Ini gimana anakmu kok sampai begini? Saya lupa kalau ini musim winters anak saya diletak. Jangan lagi begitu ya gitu ya. Dirawat, akhirnya Ni Asti ini ceritanya sudah sehat. Terus Ki Hajar berujar janji, nduk kowe arep tak muliakan saklawase. Nak, kamu mau saya muliakan selamanya. Terjadi betul. Kebetulan saya yang terakhir itu sampai Nyi Asti wafat itu pada usia 99 tahun. Padahal adik-adiknya sudah habis semua. Sudah almarhum, bapak ibunya sudah tidak ada. Kira-kira ya tahun berapa ya? 2018 atau 2019 baru wafat pada usia 99 tahun. Ini Asti Wandansari Sutapi Asti Gili Suci itu ya. Itu baru wafat itu. Dari situlah kemudian Ki Hajar punya metode sistem Among. Guru itu harus berhamba, tidak mengharap apapun, berserah diri kepada sang anak. Itu ditulis Ki Hajar, dan itu merupakan asas Taman Siswa tahun 1922 waktu berdiri tanggal 3 Juli. Begitu mungkin Pak Simon. Terima kasih Ki, saya nggak mau menyimpulkan, nanti biar teman-teman sendiri di ruangan ini yang coba memaknai ya. Jadi tadi mulai dari menuntun, peran guru, lalu kepada sosial budaya, dan yang terakhir ini ditutup dengan pendidikan yang memuliakan anak, yang adalah sejatinya pendidikan yang berpihak pada anak. Betul. Seperti itu. Nah, saya akan berikan kesempatan kepada satu orang di ruangan ini untuk berdialog, tapi syaratnya begini Bapak Ibu yang ada di ruangan ini. Saya mau yang berdialog itu hadir secara utuh. Jadi bukan baru masuk, lalu ingin bertanya. Siapa yang benar-benar menyimak dari tadi awal di ruangan ini bertanya. Lalu pertanyaannya pertanyaan yang reflektif kritis, bukan yang teknis. Jadi sekarang Ibu Noviani sudah ada di layar. Saya minta pertanyaannya yang reflektif, kritis, bukan teknis. Silakan Ibu Noviani. Terima kasih waktunya. Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Noviani, CGP dari Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Pemaparan yang sangat luar biasa membuka wawasan saya terkait dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ingin saya tanyakan, di saat pendidikan Ki Hajar Dewantara tadi disampaikan ada sistem Among, dan saat ini Kementerian Pendidikan menggebu-gebu terkait dengan sistem Among tersebut. Menurut pandangan dari Bapak, apakah
langkah sistem AMONG yang diambil kementerian saat ini sudah benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Oke. Langsung ya, tentu saja sesuai sekali. Saya nggak sempat menceritakan mengenai sistem AMONG, mohon maaf karena waktunya sempit. Jadi sistem AMONG tujuan utama, ya, grand planning-nya itu adalah tujuan terakhirnya itu memerdekakan jiwa sang anak lahir dan batin, tenaganya dan tenaganya. Jadi sangat sesuai sekali. Ya, karena tujuan akhirnya itu memerdekakan jiwa sang anak. Nah, sekarang adalah merdeka belajar. Saya pernah juga menyampaikan ke Dirjen Bud dan juga Mas Nadiem bahwa sebetulnya yang paling tepat itu memberikan sang anak itu belajar merdeka. Karena yang semula dia hanya tergantung orang tuanya, sekarang dia belajar merdeka harusnya. Tapi katanya, wah sudah terlanjur merdeka belajar, ini sudah dipatenkan ya. Ya sudah, enggak apa-apa. Tapi saya lihat arahnya dari apa yang disampaikan atau yang kebijakan dari Kemdikbud sudah sangat tepat. Memang itu nanti sang anak itu diharapkan bisa merdeka sesuai kodratinya itu. Bakatnya, alamnya, menyatu. Ya memang gitu. Kemarin Mas Nadiem juga ke Taman Siswa malah ikut dolanan, ikut nembang, ikut nari-nari ya. Karena memang kita harus gembira gitu, harus gembira. Nah, di dalam tembang itu ada kata-kata yang apa ya, mengenai bagaimana olah tani, bagaimana kita itu menghadapi binatang, misalnya ayam diapain, itu tembang-tembang itu ada semua di situ. Dengan dolanan, dengan kinderspel, tapi kita memberikan pelajaran yang bernas, ya, yang bernas. Itu, ya, jadi gembira dan merdeka. Sang anak itu boleh memilih, ya, boleh memilih. Tapi kita harus handayani. Kalau milihnya itu berbahaya, ya kita harus handayani supaya dia itu jangan sampai terpleset di jurang. Ya, itu handayani, tuturi, handayani. Kita hanya fasilitator, hanya tuturi aja, ya. Kita bukan instruktur, ya, tapi kita adalah fasilitator yang memberikan fasilitasi pada sang anak supaya bakat dan minatnya tersalur secara merdeka lahir dan batin. Ya, itu. Terima kasih Ki. Gitu. Semoga ini menjawab keresahan dari Ibu Noviani dan terjawab.